Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi vektor. Ada 3 jenis operasi vektor yang akan kita pelajari, yakni operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan konstanta. Nah, kita mulai dari operasi penjumlahan vektor. Pada operasi penjumlahan vektor, kita akan menggunakan 2 sudut pandang, yakni penjumlahan secara geometrik atau dalam bentuk gambar, dan penjumlahan secara aljabar, yakni menggunakan perhitungan. Nah, kita mulai dari operasi penjumlahan secara geometrik. Ada 3 aturan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah aturan jajar genjang, yang kedua adalah aturan segitiga, dan yang ketiga itu adalah aturan poligon. Nah, kita mulai dari aturan jajar genjang. Nah, misalkan terdapat vektor U. Kemudian dari titik pangkal vektor U, kita buat vektor V. Sehingga titik pangkal vektor U dan vektor V itu sama. Nah, kemudian kita buat vektor U dari titik ujung vektor V. Nah, kita buat lagi vektor V dari titik ujung vektor U. Oke, sehingga dapat kita lihat bahwa gambar yang terbentuk sekarang adalah jajar genjang. Apabila kita membuat diagonal dari kumpulan titik pangkal vektor U dan vektor V ke kumpulan titik ujung vektor U dan V, maka akan diperoleh vektor berikut. Nah, vektor inilah yang merupakan vektor U tambah vektor V. Nah, sekarang kita ke aturan selanjutnya, yaitu aturan segitiga. Misalkan terdapat vektor U, kemudian dari titik ujung vektor U, kita buat vektor V. Nah, jika kita hubungkan titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V, maka akan diperoleh vektor sebagai berikut. Nah, vektor inilah yang menyatakan vektor U tambah vektor V. Oke, nah jadi pada aturan segitiga, kita tinggal menghubungkan titik pangkal ke titik ujungnya. Maka, vektor tersebut dapat kita nyatakan sebagai penjumlahan vektor pembentuknya. Nah, kita lanjut lagi ke aturan poligon. Kita misalkan terdapat vektor U, kemudian dari titik ujung vektor U, kita buat vektor V. Selanjutnya, kita buat lagi vektor dari titik ujung vektor V, yakni vektor X. Kemudian, kita buat vektor lagi dari titik ujung vektor X, yakni vektor Y. Nah, ketika kita menghubungkan titik pangkal vektor U dan titik ujung vektor Y, maka akan diperoleh vektor berikut. Ya, sehingga ini kan yang terbentuk adalah poligon. Nah, vektor merah tersebut itu merupakan penjumlahan dari vektor U tambah vektor V tambah vektor X tambah vektor Y. Nah, jadi dari gambar ini, dari ketiga gambar ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menghubungkan titik pangkal dan titik ujung suatu vektor, maka akan kita peroleh penjumlahan dari vektor pembentuknya. Gitu ya. Oke, itu secara geometrik. Nah, selanjutnya sekarang secara aljabar. Kita misalkan terdapat vektor AB. Nah, vektor ini kita misalkan dengan vektor U. Nah, kita ingin menyatakan vektor U tersebut, maka kita harus mencari perpindahan yang dilakukan dari titik A menuju titik B. Oke, dari titik A menuju titik B itu harus digeser ke kanan. Nah, kita misalkan pergeserannya itu sejauh X1. Maka bilangan pertamanya adalah X1. Kemudian dari posisi terakhir itu harus digeser ke atas. Kita misalkan itu sejauh Y1. Berarti bilangan keduanya adalah positif Y1. Sehingga vektor U dapat kita tulis X1 Y1 yang ditulis berdasarkan vektor kolom. Nah, selanjutnya dari titik ujung vektor U kita buat vektor V. Nah, kita akan menyatakan vektor V tersebut. Berarti kita harus mencari perpindahan yang dilakukan dari titik B menuju titik C. Nah, berarti dari titik B itu harus digeser ke kanan. Sejauh kita misalkan dengan X2, maka bilangan pertamanya adalah positif X2.
Nah, dari posisi terakhir menuju titik C itu harus digeser ke atas. Kita misalkan pergeserannya itu sejauh Y2. Maka bilangan kedua adalah positif Y2. Sehingga vektor V dapat kita tulis X2 Y2. Nah, penjumlahan dari vektor U dan vektor V itu adalah vektor dari titik A menuju titik C. Gitu kan ya? Nah, kita tulis dengan vektor yang hijau tersebut, yakni vektor AC. Nah, vektor AC tersebutlah yang merupakan vektor U tambah vektor V. Nah, ketika kita ingin menyatakan vektor U tambah V, maka kita harus mencari pergeseran yang dilakukan dari titik A menuju titik C. Dari titik A menuju titik C itu harus digeser ke kanan sejauh X1 tambah X2. Ya, bisa diperhatikan bahwa garis yang hijau itu diperoleh dari X1 yang ini, kemudian ditambahkan dengan X2. Ya, maka bilangan pertama itu adalah positif X1 tambah X2. Nah, dari posisi terakhir itu harus digeser ke atas. Nah, pergeserannya itu sejauh Y1 tambah Y2. Jelas ya? Karena diperoleh dari yang ini. Y1-nya ini kemudian ditambahkan dengan ini lagi sisanya. Ya, maka bilangan keduanya adalah positif Y1 tambah Y2. Sehingga vektor U tambah V dapat kita tulis sebagai berikut. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, dari penjabaran ini kita memperoleh kesimpulan bahwa untuk vektor U dan vektor V di ruang 2, jika U tambah V bisa kita peroleh dengan cara X1Y1 tambahkan dengan X2Y2. Sehingga kita tinggal menjumlahkan X1 dan X2-nya, kemudian Y1 tambah Y2. Nah, dengan cara yang sama, kita peroleh juga kesimpulan untuk vektor U dan vektor V di ruang 3. Jika vektor U X1Y1Z1 dan vektor V X2Y2Z2, maka vektor U tambah vektor V bisa kita tulis sebagai berikut. Kemudian kalian tinggal menjumlahkan X1 tambah X2, ditulis di sini. Kemudian Y1 tambah Y2, dan Z1 tambah Z2. Oke. Nah, inilah konsep penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi vektor pengurangan. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang secara geometrik. Di sini kita menggunakan aturan segitiga. Nah, kita misalkan terdapat vektor AB. Vektor AB kita misalkan dengan vektor U. Kemudian dari titik A, kita buat vektor AC. Vektor AC itu sama dengan vektor V. Nah, jika kita menghubungkan titik ujung kedua vektor, maka akan diperoleh vektor yang merah tersebut, di mana titik ujungnya itu berada di B dan titik pangkalnya itu berada di C. Ya, maka vektor yang merah itu dapat kita nyatakan sebagai vektor U kurangi dengan vektor V. Jadi vektor pada titik ujungnya kurangi dengan vektor pada titik pangkalnya. Jelas? Oke, itu secara geometrik. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sudut pandang secara aljabar. Kita misalkan terdapat vektor AB. Vektor AB itu sama dengan vektor U. Nah, kita ingin menyatakan vektor U tersebut melalui pergeseran yang dilakukan dari titik A menuju titik B. Dari titik A itu harus digeser ke kanan, sejauh misalkan X1. Kemudian dari posisi terakhir itu harus digeser ke atas. Kita misalkan sejauh Y1. Maka vektor U dapat kita nyatakan sebagai X1Y1 yang ditulis berdasarkan vektor kolom. Nah, selanjutnya terdapat vektor AC. Vektor AC ini sama dengan vektor V. Nah, kita akan menyatakan vektor V tersebut. Berarti kita harus lihat pergeseran yang dilakukan dari titik A menuju titik C. Dari titik A itu harus digeser ke kanan, misalkan sejauh X2. Kemudian digeser ke atas itu sejauh Y2. Berarti vektor V bisa kita nyatakan dengan X2Y2. Nah, jika kita menghubungkan
titik ujung kedua vektor, vektor U dan vektor V, maka akan diperoleh vektor pengurangan. Gitu kan? Di sini yang terbentuk adalah vektor dari C ke B. Berarti vektor CB itu akan sama dengan vektor U kurang vektor V. Nah, kita akan menyatakan vektor U kurang vektor V melalui pergeseran yang dilakukan dari titik C menuju titik B. Berarti dari titik C itu harus digeser ke kanan sejauh X1 kurangi dengan X2. Jelas ya? Jadi dari sini yang panjang ini kemudian kurangi dengan X2, maka akan diperoleh sisanya. Ya, dari sini sampai sini. Itu akan sama dengan X1 kurang X2. Berarti bilangan pertamanya adalah positif X1 kurang X2. Nah, dari posisi terakhir menuju titik B itu harus digeser ke bawah. Ingat, kalau dia digeser ke bawah berarti bilangan kedua akan bernilai negatif. Ya. Nah, digeser ke bawah itu sejauh Y2 kurangi dengan Y1. Maka vektor U kurang V dapat kita nyatakan sebagai berikut. Bilangan pertama X1 kurang X2, bilangan kedua karena digeser ke bawah berarti negatif, negatif dari Y2 kurangi dengan Y1. Nah, apabila negatifnya kita kalikan ke dalam, maka akan diperoleh bentuk sebagai berikut. Y1 kurangi dengan Y2. Nah, dari penjabaran ini dapat kita simpulkan bahwa untuk vektor U dan vektor V di ruang 2, jika vektor U X1Y1 dan vektor V X2Y2, maka vektor U kurang vektor V dapat kita nyatakan sebagai X1 kurangi dengan X2, Y1 kurangi dengan Y2. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk vektor di ruang 3. Oke, untuk vektor U dan vektor V di ruang 3, di mana terdapat 3 buah elemen gitu kan, X1, Y1, Z1, dan vektor V-nya adalah X2, Y2, Z2, maka vektor U kurang vektor V dapat kita tulis X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, dan Z1 kurang Z2. Nah, ini dia konsep operasi pengurangan vektor secara aljabar. Kita lanjut. Operasi vektor, yakni perkalian vektor dengan konstanta. Kita akan lihat dari sudut pandang secara geometrik dan secara aljabar. Nah, kita mulai dari yang geometrik dulu. Misalkan terdapat vektor U. Nah, jika vektor U ini kita kalikan dengan sebuah konstanta, misalkan adalah 3, maka vektor yang terbentuk itu adalah vektor 3U. Gitu ya. Nah, jika kita ingin menggambarkan vektor 3U, maka caranya adalah kita buat vektor U itu sebanyak 3 kali yang dibuat secara beruntutan. Oke, ini vektor U yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan vektor U yang kedua, dilanjutkan dengan vektor U yang ketiga. Nah, vektor dari titik pangkal menuju titik ujungnya inilah yang merupakan vektor 3U. Ya? Nah, selanjutnya jika vektor U dikalikan dengan bilangan negatif, misalkan adalah negatif 4, maka vektor yang terbentuk adalah negatif 4U. Jika kita ingin menggambarkannya, kita buat dulu vektor negatif U. Kalau vektor U arahnya ke atas, berarti vektor negatif U arahnya berlawanan. Nah, dapat kita tulis sebagai berikut. Ini adalah vektor negatif U. Nah, berarti sekarang kita tinggal membuat vektor negatif U sebanyak 4 kali yang dibuat secara beruntutan. Oke, ini vektor negatif U yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, vektor dari titik pangkal menuju titik ujungnya inilah yang merupakan vektor negatif 4U. Gitu ya. Nah, ini secara geometrik. Nah, sekarang kita ke perkalian vektor secara aljabar. Untuk vektor U dan vektor V di ruang 2. Jika vektor U X1Y1, maka M kali vektor U, di mana M ini merupakan konstanta, jadi dia berupa bilangan. Ya. Nah, caranya adalah M ini kita kalikan ke tiap elemennya. Berarti M kalikan dengan X1, kemudian M kalikan dengan Y1. Maka jadinya adalah untuk bilangan pertama M kali X1, bilangan kedua M kali Y1. Nah, dengan konsep yang sama untuk vektor di ruang 3 dapat kita tulis sebagai berikut. Berarti M kita kalikan ke X, M kita kalikan ke Y, dan M kita kalikan ke Z. Jadi sama caranya ya.
konstantanya, kita kalikan ke tiap elemennya. Gitu. Nah, jadi untuk operasi vektor, baik penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sudah kita bahas materinya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi terkait operasi vektor, kita akan kerjakan beberapa contoh soal berikut. Nah, kita ke soal pertama. Perhatikan gambar trapesium siku-siku ABCD berikut. Jika vektor AB sama dengan vektor U, vektor AD sama dengan vektor V, dan vektor DC sama dengan vektor W. Hasil vektor BC kurang vektor BD tambah vektor AC sama dengan... Nah, pertama kita cari dulu vektor BC-nya. Kita perhatikan segitiga ADC dan segitiga ABC. Nah, segitiga tersebut dapat terbentuk apabila kita membuat vektor AC, ya kan? Nah, sekarang kita nyatakan vektor AC menggunakan segitiga yang pertama, segitiga ADC. Maka, vektor AC itu akan sama dengan vektor AD tambah vektor DC. Ya. Nah, selanjutnya vektor AC juga dapat kita nyatakan melalui segitiga ABC. Maka vektor AC itu akan sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Nah, ini kan sama-sama vektor AC, gitu ya. Maka kesimpulannya adalah AD tambah DC akan sama dengan AB tambah BC. Nah, kita ganti vektor AD, vektor DC, dan vektor AB. Nah, vektor U kita kumpulkan dengan vektor V tambah W. Maka diperoleh vektor BC sama dengan vektor V tambah vektor W kurang vektor U. Oke, kita udah dapat vektor BC-nya. Sekarang kita cari vektor BD. Perhatikan segitiga ABD. Sehingga dapat kita gambar vektor BD sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa vektor BD merupakan vektor yang dibentuk dari titik ujung vektor U dan vektor V. Berarti vektor BD berdasarkan aturan pengurangan dapat kita tentukan dengan cara vektor AD kurangin dengan vektor AB. Gitu ya. Nah, kita ganti vektor AD-nya dengan vektor V dan vektor AB dengan vektor U. Berarti kita udah dapat vektor BD, yakni vektor V kurang vektor U. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari vektor AC. Oke, vektor AC itu dapat kita nyatakan dengan vektor AD tambah vektor DC, gitu ya. Tadi kan udah nih dijelasin di sini. Dia berdasarkan segitiga ADC. Nah, kita tinggal ganti vektor AD-nya, vektor DC kita tinggal ganti, maka kita peroleh vektor AC itu akan sama dengan vektor U tambah vektor W. Nah, karena kita udah dapat ketiga vektornya, kita tinggal menentukan hasilnya sekarang. Oke, kita ganti vektor BC dengan ini, kemudian kurangi dengan vektor BD tadi, vektor V kurang U, tambahkan dengan vektor AC. Kemudian kita operasikan vektor V kurang vektor V, maka vektor V-nya habis. Vektor W tambah vektor W berarti kita dapat 2W. Kemudian ini negatif U sama positif U. Berarti sisanya adalah negatif sama negatif, ini jadinya plus U ya. Maka hasilnya itu adalah vektor U tambah 2 vektor W. Gitu. Oke, ini untuk soal yang pertama. Bisa dipahami? Kalau ada yang membingungkan, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Soal kedua. Perhatikan gambar segi 6 berikut. Jika vektor AB sama dengan vektor U dan vektor AF sama dengan vektor V, maka vektor BD berapa gitu kan? Nah, kita bagi dulu segi 6 ini melalui 3 garis. Oke, sehingga pusat perpotongannya itu berada di titik O. Nah, untuk mencari vektor BD, kita bisa perhatikan segitiga BCD, di mana vektor BD dapat kita peroleh dengan cara vektor BC tambahkan dengan vektor CD. Ya. Nah, vektor CD itu akan sama dengan vektor V, karena dia memiliki panjang dan arah yang sama dengan vektor V. Nah, berarti di sini yang belum diketahui adalah vektor BC. Kita cari dulu vektor BC agar memperoleh vektor BD, gitu ya.
Nah, untuk mencari vektor BC, kita bisa perhatikan segitiga BOC. Vektor BO itu akan sama dengan vektor V. Ya. Nah, kemudian vektor OC akan sama dengan vektor U. Vektor BC dapat kita peroleh dengan cara vektor BO tambahkan dengan vektor OC. Kita tinggal ganti vektor BO dan vektor OC, maka kita peroleh vektor BC akan sama dengan vektor V tambah vektor U. Atau bisa kita tulis dengan vektor U tambah vektor V. Sama aja, dibolak-balik ya. Oke, berarti kalau vektor BC udah dapet, vektor CD udah dapet, maka kita bisa mencari vektor BD. Oke, vektor BD sama dengan BC tambah CD. Kita ganti BC-nya U tambah V, dan CD-nya kita ganti dengan vektor V. Kemudian kita jumlahkan vektor V, maka diperoleh vektor BD akan sama dengan vektor U tambah 2 kali vektor V. Oke, ini dia hasilnya. Bisa? Nah, itu soal yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal ketiga. Diketahui vektor U negatif 4, 0, 2, dan vektor V 5, negatif 1, negatif 3. Hasil dari setengah kali vektor U tambah 3 kali vektor V. Oke, kita tinggal mengganti vektor U dan vektor V. Setengah kita kalikan ke negatif 4, ke 0, dan ke 2. Begitu pula dengan 3. Kita kalikan ke 5, ke negatif 1, dan negatif 3. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Negatif 2, 0, 1, tambah 15, negatif 3, negatif 9. Oke, ingat penjumlahan vektor? Negatif 2 tambah 15, 0 tambah negatif 3, 1 tambah negatif 9. Maka hasilnya adalah 13, negatif 3, negatif 8. Nah, inilah setengah kali vektor U tambah 3 kali vektor V. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal terakhir. Diketahui koordinat titik P 2, negatif 1, titik Q 2,5, dan titik R 4, negatif 1. Jika vektor A sama dengan vektor PQ dan vektor B sama dengan vektor QR, hasil dari setengah kali vektor A kurang 3 kali vektor B. Nah, pertama kita cari dulu vektor A-nya. Nah, di sana diketahui vektor A itu sama dengan vektor PQ. Nah, kita ingat kembali, kalau diketahui 2 titik, maka untuk mencari vektor PQ, caranya adalah titik Q kurangi dengan titik P. Oke, kita ganti titik Q, 25 kurangi dengan 2 negatif 1. Maka diperoleh hasil 0,6. Berarti vektor A-nya itu adalah 0,6 yang ditulis berdasarkan vektor kolom. Kemudian kita cari vektor B itu sama dengan vektor QR. Berarti vektor QR dapat kita cari dengan cara titik R kurangi dengan titik Q. Kita ganti titik R-nya dengan 4 negatif 1 kurangi 25. Kita peroleh hasilnya adalah 2 negatif 6. Oke, berarti kita udah dapat vektor B. Sekarang tinggal dicari hasil dari setengah kali vektor A kurangi 3 kali vektor B. Kita ganti vektor A-nya dan vektor B. Kemudian setengah kita kalikan ke masing-masing, kali ke 0, kali ke 6. 3 kita kalikan ke 2, kalikan ke negatif 6. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, tinggal kita operasikan 0 kurang 6, 3 kurang negatif 18. Berarti hasilnya adalah 6, 21. Nah, inilah nilai dari setengah kali vektor A kurang 3 kali vektor B. Oke, nah jadi itu dia contoh soal terkait dengan operasi vektor berdasarkan geometris dan berdasarkan aljabar. Jadi contohnya udah kakak berikan. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan vektor pada garis. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.